Di saya kayaknya kurang bagus, Pak. Boleh di blur aja nggak, Pak? Backgroundnya, Pak. Boleh, kalau memang Boleh. nggak memungkinkan pakai virtual background Iya. nggak apa-apa. Soalnya Silakan. di saya agak rusak ini, Pak. Di sini ya, Ya, Pak. nggak apa-apa. Oke. Kalau memang masih di blur juga kiranya bakal jadi masalah, udah normal aja nggak apa-apa. Aman. Aman, Pak. Aman di blur Oke, aman, Pak. sip. Oke, kita mulai ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi wabarakatuh. sore hari ini, saya ditugaskan Prodi untuk menjadi ketua sidang tugas akhir dengan peserta sidang Mas Dio Sembarido Rizkia. Betul. Mas Dio sudah ready ya? Sudah, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Baik, terlebih dahulu saya bersama dengan Bu Nur mohon bantuannya Mas Dio untuk men-share tugas akhirnya di kolom chat agar bisa dibaca baik dari saya maupun Bu Nur. Oke. Baik, Pak. Oke, sambil menunggu, sambil Mas Dio itu saya sampaikan, Mas Dio silahkan setelah share melanjutkan dengan membacakan lembar orisinalitas dengan bersamaan dengan share screen ya yang sudah ditandatangani di atas materai. Baru dilanjutkan dengan presentasi, waktunya nggak usah panjang-panjang, 10 menit aja selebihnya kita diskusi. Oke, silakan Mas Dio. Ah, Oh, agak agak ada kendala untuk pengirimannya, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nama filenya biasanya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang biasanya gagal kirim biasanya. Baik, Pak. Yuk, buah yuk. Tapi tadi pagi yuk, nggak tahu nih. Langsung yuk. Sen. Oke, sudah masuk. Sudah, Silakan Pak. lanjut membacakan lembar orisinalitas ya. Alhamdulillah. Yang ada tanda tangan di atas materai. Itu di share screen juga, Pak, atau gimana, Pak? Oke, sambil saya skin. Oke. Undangan terima kasih. Undangan berbesok. Oke, tapi Hmm. Apakah terlihat, Pak, oke, sudah lembar terlihat. original? Ya, Ya. sudah. Silakan. Eh, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Diosemba Ridho Rizkia, NIM 2403010302304, program studi PJJ Akuntansi S1, Universitas Cyber Asia dengan judul tugas akhir, pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap efektif tax rate pada perusahaan sektor industri tahun 2022-2024, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Cyber Asia atau perguruan tinggi lainnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat. Jakarta, 11 September 2025, di Yosemba Ridho Rizkia. Oke, boleh lanjut dengan presentasi? Izin, Pak, apakah slide-nya sudah muncul, Pak? Sudah, silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdurrahman, SEMAK, selaku Ketua Sidang, Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK, selaku Dosen Penguji,
Perkenalkan, nama saya Dio Sembari Doriskia dengan NPM 24030 1020304. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap efektif tax rate pada perusahaan sektor industri tahun 2024. Selanjutnya, pendahuluan yang pertama, masuk latar belakang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang lebih dari 70% APBN setiap tahunnya. Dari komponen pajak, PPh Badan memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya sebagai penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan perilaku ekonomi perusahaan perusahaan. Pada periode 2020 hingga 2024, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%, dengan ada rencana mencapai 20%. Sekaligus mempercepat digitalisasi layanan pajak untuk memperluas basis data wajib pajak. Data menunjukkan tren penerimaan pajak terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2022, realisasi mencapai 2.034,55 triliun rupiah. Tahun 2023 meningkat menjadi 2.118,35 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2024 kembali naik signifikan menjadi 2.309,86 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan yang konsisten meskipun ekonomi global masih bergejolak. Nah, meski penerimaan pajak terus meningkat, pemerintah tetap menghadapi tantangan serius. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, praktik penghindaran pajak, serta perlambatan ekonomi global yang berpengaruh pada kinerja perusahaan. Jika kita lihat dari rasio kepatuhan formal, tahun 2023 ada kenaikan dari tahun 2022. Namun pada tahun 2024 justru turun menjadi 85,75%. Walaupun masih melampaui target, tren ini menunjukkan adanya penurunan kepatuhan yang perlu menjadi perhatian. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, profitabilitas yang tinggi harusnya meningkatkan beban pajak efektif. Namun pada praktiknya banyak perusahaan sektor industri justru mampu menekan ETR melalui strategi perencanaan pajak, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara profitabilitas dan ETR. Yang kedua, perusahaan sektor industri dengan tingkat leverage tinggi seharusnya memperoleh penghematan pajak melalui beban bunga. Namun, kenyataannya masih terdapat perusahaan yang memiliki ETR relatif tinggi, meskipun menggunakan utang dalam jumlah besar. Yang ketiga, ukuran perusahaan yang besar semestinya berkorelasi dengan tingkat transparansi dan pengawasan yang lebih ketat, sehingga ETR cenderung tinggi. Tapi pada kenyataannya, perusahaan besar juga memiliki sumber daya lebih untuk melakukan penghindaran pajak. Lalu yang terakhir, ketiga faktor internal perusahaan, yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan, seharusnya secara simultan dapat menjelaskan variasi ETR. Namun, fakta empiris menunjukkan masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang menimbulkan kesenjangan pemahaman mengenai pengaruh simultan faktor-faktor tersebut terhadap ETR. Selanjutnya, batasan masalah ada 4. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2022 sampai 2024. Variabel independennya ada 3, yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA, leverage yang diukur dengan DER, dan ukuran perusahaan yang kita lihat dari total aset. Selanjutnya, variabel dependen ada 1, yaitu effective tax rate. Lalu yang terakhir, data 2022 sampai 2024 yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang tersedia di situs resmi BEI. Selanjutnya, tujuan penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh profitabilitas terhadap PTR. Yang kedua, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh leverage terhadap PTR. Yang ketiga, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap PTR. Dan yang terakhir, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap ETR pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Nah, manfaat penelitian bagi peneliti.
yaitu menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap ETR. Bagi regulator, menyediakan informasi empiris yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Lalu ada bagi perusahaan, memberikan masukan mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi beban pajak efektif. Lalu bagi investor, menjadi referensi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam aspek efisiensi beban pajak. Lalu yang terakhir, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, yaitu menambah literatur dan referensi penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ETR di Indonesia, khususnya pada periode 2022-2024, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Di sini ada 4 hipotesa. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2022-2024 yang bisa kita lihat dari penelitian terdahulu dari Mutia Dianti Afifah dan Muhammad Hasmi 2020 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR. Selanjutnya, hipotesa kedua, leverage berpengaruh positif terhadap ETR pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Ini saya ambil dari penelitian terdahulu dari Deti Astrid Oktaviani, Muhammad Julman Hakim, dan Dirvi Surya Abbas 2021 menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap ETR. Selanjutnya, hipotesa ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BI periode 2022-2024. Ini saya ambil dari penelitian terdahulunya Lawe Anasta dan Panji Putranto di tahun 2022, membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR. Lalu yang terakhir, hipotesa keempat, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ETR pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Ini saya ambil dari penelitian terdahulunya Imawati Fistiah, Abi Suryono, Marsuking, dan Kusumaningdiah Retno Setiorini di tahun 2023 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ETR. Selanjutnya, landasan teori. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP. Dalam ekonomi, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen kebijakan untuk mempengaruhi perilaku ekonomi. Lalu, pajak penghasilan badan dikenakan atas seluruh penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPH. Perhitungannya didasarkan pada laba kena pajak. Beban pajak mempengaruhi laba bersih, sehingga perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban secara legal. Perilaku wajib pajak badan dipengaruhi oleh profitabilitas, struktur modal, dan ukuran perusahaan. Laba yang tinggi meningkatkan pajak terutang, namun perusahaan dapat mengatur beban melalui insentif, pengelolaan biaya, atau strategi investasi. Hal ini sejalan dengan teori akuntansi pajak yang menekankan manajemen pajak sebagai strategi optimalisasi nilai perusahaan. Selanjutnya, operasional variabel. Yang pertama, X1 yaitu profitabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan ROA, karena mencerminkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya, X2, leverage, menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang. Leverage diukur menggunakan DER, karena dapat menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rumusnya yaitu total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya X3, ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki kapasitas lebih besar dalam mengelola strategi perpajakan. Rumusnya, ukuran sama dengan total aset. Yang terakhir, variabel Y, itu ETR, adalah ukuran efektivitas beban pajak yang ditanggung perusahaan
dihitung dari perbandingan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan pajak serta efisiensi strategi pajakan perusahaan. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, populasi saya ambil dari seluruh perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI selama 2022 sampai 2024 dengan metode purposive sampling. Di sini saya mengambil 67 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2022 sampai 2024. Lalu saya eliminasi ada 7 karena tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap dan audit untuk 2022-2024. Selanjutnya saya eliminasi lagi karena mengalami kerugian. Sehingga jumlah akhir sampel ada 40 dan dikarenakan ini 3 tahun dikali 3 jadi 120 untuk sampelnya. Lanjut, teknik pengolahan data, saya menggunakan eViews dengan tahapan. Yang pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan data penelitian, lalu uji asumsi klasik, lalu analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, lalu koefisien determinasi, lalu setelah itu uji F untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap ETR. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, analisis statistik deskriptif variabel penelitian. Diambil dari tabel di sebelah kanan, ETR rata-ratanya 22% hasilnya, dengan minimal minus 1,5407 dengan nilai maksimal mendapatkan 0,6912. Selanjutnya, profitabilitas mendapatkan nilai rata-rata 7,5% dari asetnya, dengan nilai minimal 0,018 dan maksimal 0,3465. Selanjutnya, leverage dengan rata-rata 0,68 atau utang 68% dari total ekuitas dengan nilai minimal minus 1,6915 dengan nilai maksimal 3,7541. Ukuran perusahaannya rata-rata 24,80 dengan nilai minimal 19,56 dan maksimal 31,42. Selanjutnya, sebelum melakukan uji regresi data panel, kita harus menentukan model yang cocok dengan menggunakan uji model. Uji model ini menghasilkan estimasi yang akurat, mengendalikan heterogenitas pada data lintas bagian dan deret waktu, agar pengujian lebih tepat dan kesimpulan tidak bias atau akurat. Yang pertama, kita ambil uji Chow. Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai probability chi-square sebesar 0,0000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai chi-square lebih kecil daripada 0,05, yang berarti bahwa model terbaik untuk penelitian ini adalah model fixed FX. Seperti kita ketahui, ketika nilainya di bawah 0,05 menggunakan FEM, kalau misalnya di atas 0,05 menggunakan CEM. Nah, di sini terlihat di bawah 0,05 jadi menggunakan model fixed FX. Selanjutnya, uji Hausman. Diketahui bahwa nilai probability cross section sebesar 0,1278 lebih besar dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah random effect model. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya di atas dari 0,05 itu jadinya model yang dipilih adalah REM. Nah, dikarenakan uji Chow dan uji Hausman masih terdapat perbedaan, jadi saya melakukan uji satu lagi yaitu uji Lagrange multiplier. Diketahui bahwa nilai cross section sebesar 0,008 lebih kecil daripada 0,05 sehingga disimpulkan untuk model yang terpilih adalah model REM. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, saya ambil uji normalitas. Setelah dilakukan penghilangan outlier, uji normalitas kembali dilakukan pada satu sampel. Hasilnya menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,10483
yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa data pada sampel yang tersisa telah terdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil korelasi antar variabel independen diketahui hasilnya lebih kecil dari 0,80 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Bisa kita lihat juga jika ROA diibaratkan 1, DER dan size-nya di bawah 0,80, yaitu minus 0,2 dan 0,4. Begitu juga dengan DER diibaratkan 1, ROA-nya minus 0,2 dan size-nya minus 0,04. Begitu juga dengan size, jika diibaratkan 1, ROA-nya 0,4 dan DER-nya minus 0,04, yang mana sesuai yaitu di bawah 0,80 semua. Selanjutnya, uji autokolerasi. Berdasarkan hasil uji Breuss-Godfrey di atas, diketahui bahwa nilai probability dari model regresi tersebut adalah 0,6602 atau lebih tinggi dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokolerasi. Terakhir, uji heteroskedastisitas. Diketahui nilai probabilitas chi-square sebesar 0,8244 lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita masuk ke uji parsial, uji T terhadap hipotesis penelitian. Yang pertama, diketahui variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2121 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi minus 0,241132 sehingga disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektif tax rate. Dengan kata lain, H1 ditolak. Lalu yang kedua, leverage. Diketahui variabel leverage memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0524 atau lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi minus 0,023793 sehingga disimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ETR, yang mana H2 juga ditolak. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Diketahui variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0015 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi minus 0,013013 sehingga disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PTR yang mana di sini H3-nya diterima. Selanjutnya uji F, uji signifikansi simultan atau uji F. Diketahui nilai probability F statistik sebesar 0,000176 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap ETR, yang mana di sini H4-nya diterima. Ini menjelaskan walaupun H1 yaitu profitabilitas, H2 leverage, dan H3 profitabilitas tidak berpengaruh, leverage tidak berpengaruh, dan ukuran perusahaan berpengaruh. Jika ketiganya diuji secara simultan, hasilnya menjadi berpengaruh. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Diketahui nilai adjust R-square sebesar 0,161189 atau 16,12%, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan ETR sebesar 16,12%. Sedangkan sisanya yaitu 83,88% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Lanjut masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ETR. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas tidak secara nyata menurunkan beban pajak efektif perusahaan. Karena perusahaan dengan laba tinggi masih dapat melakukan manajemen pajak melalui berbagai strategi tax planning sehingga
beban pajak yang ditanggung tidak meningkat secara proporsional. Dan yang kedua, leverage berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap ETR. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun utang dapat memberikan manfaat penghematan pajak melalui tax shield, namun tidak terbukti secara kuat dalam mempengaruhi ETR. Variasi struktur modal antar perusahaan serta pembatasan regulasi perpajakan terhadap pengakuan biaya bunga menjadi faktor yang melemahkan hubungan leverage dengan beban pajak efektif. Yang ketiga, ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR. Temuan ini menegaskan bahwa perusahaan dengan skala usaha lebih besar cenderung memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam melakukan perencanaan pajak, memanfaatkan insentif perpajakan, serta memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, sehingga mampu menekan beban pajak efektif dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Terakhir, secara simultan, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ETR. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik keuangan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama memainkan peran penting dalam menentukan tingkat beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan pajak perusahaan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor internal, bukan hanya dipengaruhi oleh satu variabel tertentu. Selanjutnya, saran bagi perusahaan diharapkan lebih memperhatikan praktik perencanaan pajak yang sehat dan sesuai dengan regulasi agar dapat mengoptimalkan beban pajak tanpa menimbulkan risiko hukum. Yang kedua, perusahaan besar perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan untuk menghindari potensi sorotan publik dan regulator terkait beban pajak. Yang ketiga, perusahaan kecil dan menengah dapat belajar dari strategi manajemen pajak perusahaan besar dengan tetap berpedoman pada ketentuan pajakan yang berlaku sehingga beban pajak efektif dapat lebih efisien. Selanjutnya, bagi otoritas pajak, pemerintah melalui DJP perlu terus melakukan evaluasi kebijakan, insentif, dan fasilitas perpajakan untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan besar, tetapi juga dapat dirasakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Yang kedua, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik manajemen pajak perusahaan besar agar tidak menimbulkan praktik penghindaran pajak yang berlebihan. Saran bagi penelitian selanjutnya yang ketiga, disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan seperti intensitas aset tetap, struktur kepemilikan, corporate governance, serta variabel makroekonomi yang dapat mempengaruhi ETR. Yang kedua, penelitian dapat diperluas pada sektor-sektor lain selain industri, seperti sektor keuangan, properti, atau sektor lainnya untuk melihat perbedaan karakteristik pengaruh variabel terhadap ETR. Yang ketiga, menggunakan periode penelitian yang lebih panjang akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pengaruh variabel independen terhadap beban pajak efektif. Dan yang terakhir, disarankan pula menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dan memperkaya literatur mengenai topik ini. Sekian presentasi tugas akhir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dio sudah presentasi cukup panjang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentu ini berdasarkan hasil hasil dari penelitian yang memang sudah dilakukan. Siapa pembimbingnya Mas Dio? Ibu Bunga Anissa Hararet, Pak. Oh, Bu Bunga ya. Mudah-mudahan nanti bisa bisa ucapkan terima kasih kepada Bu Bunga ya. Baik. Iya, betul. Selanjutnya, Mas Dio, terkait dengan topikmu pada sore hari ini. Jadi, Mhm. kalau kalau dilihat topikmu ini kan cukup, ya banyak lah yang ambil topikmu. Nah, Iya, Pak. saya konfirmasi, apa yang membedakan topikmu ini dengan topik-topik yang sudah pernah diambil dengan temanmu yang lain? Mohon izin, Pak. Hmm. Mungkin saya kurang tahu juga ya Pak, yang diambil itu apa aja Pak. Cuma yang saya Hmm. perhatikan yang pernah ada di spreadsheet itu Pak, rata-rata kan mungkin dari penghindaran pajak ya Pak, di situ Pak, seringnya. Hmm. Nah, kalau menurut saya Pak, kalau mengambil apa namanya, mengambil Y-nya itu penghindaran pajak, itu mungkin agak agak terlalu luas Pak.
Jadi Hmm. kan pengindaran pajak itu ada dari PPh final, bisa dari PPh final, bisa dari PPh Eh, badan. Nah, saya ngambil spesifik aja Pak dari ETR, dari PPh badannya aja. hmm. Biar apa? Biar cepat selesai ya. Eh, Bukan sih Pak, lebih spesifik aja Pak. Ya, oke. Ya, biar cepat selesai ya nggak apa-apa kan memang itu Iya, bagian dari iya, tujuan. iya betul Nggak juga, salah Pak. juga. Betul Mm-mm. Pak. Oke. Kemudian secara topik berarti kamu kan menyimpulkan dari judulmu itu ada berapa tujuan penelitianmu yang kamu bisa create untuk penelitian lo. Oh, dari jurnal ya Pak? Tujuan penelitian. Kan itu ditarik dari judul, dari rumusan penelitian, kemudian Hmm, muncullah sebuah tujuan penelitian yang nantinya akan jadi hipotesis yang di, di refer juga dengan penelitian terdahulu. Tuh, tujuan penelitianmu ada berapa berarti? Tujuan penelitian. Tadi yang dari hipotesis tadi ya Pak? Empat Pak. Ya, ya dari hipotesis, tujuan penelitian itu kan ada di bab satu. Tujuan penelitian. Saya izin buka sekalian buka ini ya Pak. Boleh, Wordnya, silakan. Wordnya. Boleh, silakan. Iya kan untuk tujuan penelitiannya ada empat Pak. Hmm. Oke. Ada 4 ya. Nah, itu Iya juga Pak. kan jadi hipotesismu 4 juga Iya Pak. kan. Iya betul Nah, Pak. itulah tahapan uji statistikmu gitu kan. Iya betul Nah, Pak. itu harus harus di luar kepala karena kamu kan topiknya udah tahu gitu. Sehingga Iya Pak. ketika ditanya tujuan penelitian, rumusan masalah, termasuk eh, apa namanya? Hipotesis sudah Iya. tahu. Oke, berarti secara otomatis kalau saya lihat di kerangka konseptualmu di halaman 18, ya kan? Hmm, Ketemu nggak? kamu Pak. Ya, saya share ya. Iya Nah, Pak. di halaman 14 ini kan, berarti kamu baru ada H1, H2 dan H3 kan? Iya Pak. Nah, berarti ditambahin lagi di sini H4. Boleh Oh di iya Pak. sini Baik Pak. tambahin satu yang Oh simultan iya. kan? Oh iya Yang betul Pak. secara simultan di sini kan? Iya. Ya, nah boleh begitu atau boleh tanda panahnya gabung di sini terus tarik ke sini juga boleh. Penting maknanya tersampaikan bahwa kamu ada hipotesis yang keempat di sini, Oh h iya betul Pak. empat. Oke? Iya Ya, Pak. nanti dilengkapin ya. Iya Pak. Kemudian terkait dengan uji statistikmu, bagaimana hasilnya? Ada yang ditolak kah? Tadi ada Pak. Dua Pak. Yang Dua dari bagian dari tiga berarti kan dari empat ya? yang dari uji T-nya ada tiga, ada dua Pak yang ditolak dari tiga. Hmm. Tahu nggak kenapa ditolak? Dari ini sih Pak, dari hasil penelitiannya itu kan tadi nilai probabilitasnya di bawah dari Hmm. di atas dari 0,05 Pak. Oh ya, tuh. Terus kemudian berarti R square kamu berapa? Sebentar. R square-nya 0,16189 atau 16,12% Pak. 16,12% ya. Berarti Iya Pak. masih cukup rendah gitu untuk mencapai angka 50+1 gitu, 50. Iya Pak. Ya, nah berarti faktor-faktor lainnya tahu nggak apa faktor lainnya yang masuk ke kategori 83% itu? Hmm. Untuk faktor lainnya ya Pak. Ya, tadi yang kamu sampaikan di saran Iya, juga ada yang itu di beberapa. saran tadi Pak. Yang di saran saya cari Hmm, dulu Pak. ya, itu mungkin intensitas. Nah, itu juga masuk faktor yang 83% gitu.
Iya, Ya. tadi kan di. Nah, karena memang sudah dimasukkan ke dari saran, itu kan sebagai Mm, rujukan untuk penelitian iya, selanjutnya. selanjutnya Pak. Itu, ya, agar mencari variabel yang lebih berpengaruh lagi. Tadi kan cuma 16%. Iya Nah, Pak, betul. mencari variabel lebih berpengaruh lagi. Ya, seperti itu ya, Mas Dio. Iya Pak, Nanti yang iya Pak. tadi perbaikan, tolong diperbaikin sedikit. Kemudian halamanmu, kalau saya lihat halamanmu sampai 55, Mm-mm. nanti bisa diringkas lagi ya. Oh Halaman baik. jangan banyak-banyak kan di panduan itu maksimum 30 halaman. Ya, boleh plus lampiran itu 35 lah. Oh, Itu nanti oh baik. caranya di teori-teori itu kalau memang sudah dibahas di bab satu nggak usah lagi di bab 2. Begitu Oh juga baik Pak. seterusnya. Kalau sudah ada di bab 2 nggak usah lagi dibahas di bab 3. Biar bisa Tadi menekan halamanmu. baik Pak. Maksimal tadi di 35 halaman ya Pak? Ya, udah termasuk lampiran dan cover gitu ya. Oh iya siap. Baik. Baik. Oke, sip. Saya rasa cukup Mas Dio. Nanti Bu Nur katanya memberikan penilaian atas dasar file yang kamu kirim. Ya. Baik Pak. Baik, terima kasih Mas Dio. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan. Nanti ditunggu di grup ya, saya info. Baik Pak. Terima kasih Pak Oke, Abdurrahman atas bantuannya Pak. oke, sip. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Pak. Oke, silakan.